Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan data analisis Netflix, movie, and TV show. Yang pertama-tama, perkenalkan nama saya Anissa Sekarningrum dengan NIM 19241347. Nama saya Alia Fadila Nabila dengan NIM 19240639. Nama saya Zara Febrianti dengan NIM 19241278. Nama saya Hairia Rizvita dengan NIM 19240549. Perkenalkan, nama saya Kavita Sari dengan NIM 19240926. Yang pertama, penjelasan idea. Dalam proyek analisis data Netflix movies and TV shows, kami menggunakan Visual Studio Code sebagai idea integrated development environment. Visual Studio Code dipilih karena menyediakan berbagai fitur yang mendukung progres analisis data, antara lain mendukung penulisan dan eksekusi kode Python dengan berbagai ekstensi seperti Python dan Jupyter. Yang kedua, dapat menampilkan notebook interaktif IPYNB yang memudahkan eksplorasi data dan visualisasi langsung. Yang ketiga, memiliki tampilan yang fleksibel, ringan, dan dapat disesuaikan. Selanjutnya, terintegrasi dengan terminal dan Git, cocok untuk kerja kelompok dan dokumentasi proyek. Yang terakhir, mendukung library penting seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, and Plotly. Visual Studio Code digunakan dalam proyek ini untuk membaca dan membersihkan dataset dari Kaggle, melakukan eksplorasi data menggunakan Pandas dan NumPy, membuat visualisasi menggunakan Matplotlib dan Seaborn, menulis dan menjalankan kode Python secara efisien. Dengan menggunakan Visual Studio Code, seluruh proses analisis data dapat dilakukan secara efisien dalam satu lingkungan kerja yang terintegrasi. Yang selanjutnya ada library bahasa pemrograman. Dalam proyek analisis data ini, kami menggunakan bahasa pemrograman Python dengan berbagai library pendukung. Beberapa library yang digunakan antara lain, yang pertama ada Pandas untuk manipulasi dan analisis data tabular atau data frame, seperti membersihkan data, memilih kolom, dan menganalisis isi dataset Netflix. Yang kedua, ada NumPy digunakan untuk melakukan komputasi numerik dengan cepat dan efisien, terutama pada array dan matriks, dan untuk mendukung proses manipulasi data. Yang ketiga ada Matplotlib dan Seaborn untuk membuat visualisasi data dalam bentuk grafik batang, histogram, box plot, dan heatmap. Yang keempat ada Plotly untuk membuat visualisasi data interaktif yang lebih dinamis. Yang kelima ada DateTime untuk pengolahan data berbasis waktu seperti mengonversi kolom date ke format tanggal. Yang terakhir ada scikit-learn digunakan jika ingin menerapkan algoritma machine learning seperti klasifikasi atau clustering opsional. Sumber data, nama data yaitu Netflix Movies and TV Shows Dataset. Linknya ngambil dari Kaggle. Jenis datanya itu sekunder, data dikumpul oleh pihak ketiga, bukan hasil survei langsung. Selanjutnya, Business Understanding. 1. Dataset terdiri dari data film dan acara TV yang tersedia di Netflix. Tipe data yang terdapat dalam dataset antara lain: pertama, numerik, tahun rilis year. Yang kedua, kategori, jenis konten tipe, negara country, rating. Ya, yang selanjutnya, teks, judul, titel, sutradara, direktor, aktor, cast, description. Yang selanjutnya, tanggal penambahan ke Netflix, data, edit. Selanjutnya, beberapa kolom penting. 1. Show_id, ide unik setiap tayangan. Kedua, tipe, film atau data TV show. Yang ketiga, titel judul tayangan. Yang keempat, director, cast, informasi kru. Yang kelima, control release year, rating, duration, listed in, metadata penting. Yang keenam, description, ringkasan konten. Selanjutnya, data preparation. 1. Tujuan analisis. 2. Pengumpulan
pengumpulan data, data collection. Yang ketiga, pembersihan data, data cleaning. Yang keempat, seleksi dan transformasi data. Yang kelima, exploratory data analisis ide. Yang keenam, penyimpanan data siap analisis. Terus di sini ada ringkasan statistik. Pada bagian ini dilakukan analisis statistik deskriptif terhadap dataset Netflix. Dataset ini berisi informasi mengenai film dan acara TV yang tersedia di platform Netflix, termasuk judul, jenis, movie atau TV show, sutradara, aktor, negara produksi, tanggal rilis, durasi, dan kategori genre. Beberapa ringkasan statistik yang dapat dijelaskan. Jumlah total data, misalnya, total ada 8.807 entry terdiri dari film dan acara TV. Distribusi jenis tayangan, berapa persen film versus acara TV. Negara dengan jumlah produksi terbanyak, misalnya Amerika Serikat, mendominasi dengan 60% konten. Distribusi berdasarkan tahun rilis. Tren konten Netflix meningkat drastis sejak 2015. Durasi umum untuk film dalam menit, sedangkan acara TV biasanya dalam bentuk jumlah season. Di sini selanjutnya ada visualisasi data. Visualisasi digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap data. Beberapa grafik atau visualisasi data yang biasa digunakan yaitu yang pertama ada bar chart, adalah untuk menunjukkan jumlah film dan TV show. Kedua ada pie chart, distribusi konten berdasarkan negara. Ketiga ada line chart, tren rilis konten per tahun. Keempat ada word cloud dari kolom description untuk melihat kata-kata yang sering muncul. Selanjutnya ada histogram atau distribusi durasi film atau jumlah season untuk TV show. Kemudian ada heat map atau korelasi antar kolom numerik jika ada. Nah, di sini ada source code yang pertama adalah menyimpan data menjadi data frame menggunakan Pandas. Sini ada import Pandas, aliasnya PD, datanya PD read CSV, Netflix titles CSV, print data. Di sini import Pandas aliasnya PD mengimpor library Pandas dengan alias PD. Pandas digunakan untuk memanipulasi data dan analisis data dalam bentuk table atau data frame. Yang kedua, data PD read CSV Netflix titles CSV ini digunakan untuk membaca file CSV yang bernama Netflix titles CSV dan menyimpannya ke dalam variabel data dalam bentuk data frame. Terus yang ketiga itu ada print. Nah, yang kedua itu menampilkan 5 data teratas menggunakan hit, data hit, print data, titik hit. Data hit ini fungsinya untuk digunakan untuk mengambil 5 baris pertama dari sebuah data frame secara default. Ini sangat berguna untuk melihat struktur awal data, kolom-kolom tipe data, dan contoh isinya. Print data hit itu menampilkan hasil dari data hit ke layar output, terminal, atau konsol. Ini bisa dilihat 5 hasil data teratas. Yang ketiga, menampilkan 5 data terakhir menggunakan tail, data tail, print data tail. Ini di sini data tail, print data adalah fungsi dari Pandas Library Python untuk analisis data. Fungsi ini mengembalikan 5 baris terakhir dari dataset secara default. Print data tail akan menampilkan hasil tersebut ke konsol. Hasil ini di sini ada 5 hasil dari data terakhir. Yang nomor 4 ini ada memahami tipe data dan informasi tentang data. Data info, print data info. Data info, print data info ini bekerja dengan data frame bernama data dalam Python menggunakan pustaka populer seperti Pandas. Fungsinya untuk mengetahui karakteristik atau struktur data. Data info menampilkan ringkasan data frame, nama kolom, jumlah data yang tidak kosong atau nol, tipe data, dan total penggunaan memori.
Print data info mencetak hasil dari pemanggilan data info, tetapi karena fungsi ini tidak mengembalikan nilai return-nya non, maka yang tercetak hanya non. Di sini ada hasil dari data info. Kelima. Yang kelima ada cek duplikasi data menggunakan nunik. Data nunik, print data nunik. Data nunik, print data nunik ini fungsinya, ini akan menghitung jumlah nilai yang unik di tiap kolom dari objek data frame bernama data. Print data nunik ini menampilkan hasil perhitungan nilai unik ke konsol terminal. Artinya kamu ingin tahu berapa banyak variasi data yang ada di setiap kolom supaya bisa mengenali mana kolom yang punya data ganda atau duplikat. Dan di sini ada hasilnya. Sini yang keenam menghitung nilai yang hilang atau is null. Data is null, print data is null. Data is null mengecek apakah ada nilai yang hilang atau missing value and none dalam data frame data. Print data is null menampilkan hasil pengecekan tersebut ke layar berupa data frame boolean, yaitu true jika nilai hilang dan false jika tidak ada. Di sini ada hasil outputannya. Tujuh, digunakan untuk mendapatkan jumlah rekod yang hilang di setiap kolom. Di sini ada data is null, titik sum. Di situ berfungsi mengembalikan data frame blown untuk ukuran yang sama seperti data, di mana true menunjukkan nilai yang hilang dan false menunjukkan nilai yang ada. Print data, titik is null, titik sum. Yang sum ini menunjukkan nilai true. Kalau print menampilkan hasil perhitungan setiap ke konsolnya atau per kolomnya. Dan di sini ada hasilnya. 8, pengurangan data. Data titik drop solve underscore id aksi sama dengan 1, print data titik info. Data drop solve underscore id di sini aksi sama dengan 1 merupakan metode drop digunakan untuk menghapus baris atau kolom. Show underscore id menentukan kolom yang akan dihapus. Aksi sama dengan 1 menunjukkan bahwa operasi drop akan dilakukan pada kolom, bukan baris, akan menggunakan aksi sama dengan 0. Print data titik info menampilkan ringkasan informasi tentang data frame. Di sini ada hasilnya. 9. Menambahkan kolom data baru. Di sini from data time import date tahun sekarang sama dengan data titik today year TV show data tipe sama dengan TV show copy TV underscore show tahun tayang tahun sekarang TV show release year print TV show title release year tahun tayang head. Di sini untuk from data time import data mengimpor modul dari data ke data time. Terus tahun sekarang data to the year untuk mendapatkan tahun saat ini. TV show sama dengan data tipe TV show copy memfilterkan data untuk show yang akan disalin. Terus TV show tahun tayang tahun sekarang, TV show release year. Di sini menghitung tahun tayang dan menambahkannya sebagai kolom baru. Print data TV show title year tahun tayang untuk mencetak beberapa baris pertama dari data frame dengan kolom relevan. Dan di sini ada hasilnya. Yang ke-10, split data TV show sama dengan data tipe sama dengan TV show titik copy. Di sini untuk memfilterkan data pada TV show dan membuat salinannya. Terus
TV show kata pertama sama dengan TV show title star split titik star get no. Fungsinya mengabstrak kata pertama dari titel dan menyimpannya di kata pertama. TV show sisa judul, TV show title star split star get 1 filmnya tambah TV show title star spill star get. Di sini berfungsi mengabstrak sisa judul dari titel dan menyimpannya di sisa judul. Print data TV show titel kata pertama sisa judul head bisa digunakan untuk menghasilkan kasus di mana judulnya memiliki satu kata. Dan di sini ada hasilnya. Oke, di sini ada yang pembersihan data. Print TV underscore show duration uniquely. Fungsinya di sini untuk menampilkan semua nilai unik. Terus di situ di bawahnya ada print TV underscore show duration uniquely. Terus di situ fungsinya untuk menghitung total dari nilai unik. Dan ini hasilnya. Terus 12 ada menampilkan ringkasan statistik dengan describe. A sama dengan data titik describe. Di situ fungsinya untuk menampilkan ringkasan statistik deskriptif dari kolom-kolom numerik. Terus print A. Print A menampilkan isi variabel A dengan hasil ringkasan statistik tersebut. Dan ini hasilnya. Oke, di sini menampilkan semua data termasuk objek pada ringkasan statistik. B sama dengan data describe include O sama dengan all. Itu berfungsi, perintahnya itu berfungsi sebagai menampilkan ringkasan statistik untuk semua jenis kolom. Terus T-nya itu berfungsi sebagai transpose yang mengubah orientasi baris menjadi kolom. Terus print B menampilkan hasil ringkasan statistik lengkap tersebut. Dan di sini juga ada hasilnya. Di sini kita bisa lihat, di sini ada show ID, tipe, title, director, case, country, date, ADD, release years, rating, direction, listen in, describe. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari ringkasan statistik tersebut, yaitu kode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum dari semua kolom dalam dataset, termasuk kolom yang berisi string atau objek, angka, dan tanggal. Berguna untuk eksplorasi awal data karena menunjukkan seberapa lengkap kolom, apakah ada duplikat atau data dominan. Bentuk distribusi data numerik tentang tanggal pada waktu. Terus 14 di situ ada memisahkan antara nilai numerik dan objek. D sama dengan data di tipes. Digunakan untuk menampilkan tipe data. Terus D itu D sama dengan data tipes itu menyimpan hasil informasi tipe data kolom ke dalam variabel D. Print D menampilkan isi dari variabel D yaitu daftar tipe pada setiap kolom. Dan itu ada hasilnya. Terus ke-15 ada memisahkan antara nilai numerik dan objek. Import numpy as np itu di situ mengimport library numpy. Terus data objek sama dengan data titik select types include object column. Di situ untuk data objeknya itu di situ data select types include object, memilih kolom yang bertipe objek dari data frame data. Kolomnya itu mengambil nama-nama kolom yang bertipe objek. Data select types include np number, di situ memilih semua kolom bertipe numerik seperti int atau float. Kolom totalis itu di situ mengubah daftar kolom numerik menjadi list Python biasa. Print menampilkan hasil kolom kategorikal dan numerik secara terpisah ke layar. Dan di situ ada hasilnya.
Oke, selanjutnya visualisasi data numerik menggunakan histogram dan box plot yang digunakan untuk menunjukkan pola variabel. Penjelasan source code sama visualisasinya itu menggunakan histogram untuk melihat distribusi data, box plot untuk melihat perbedaan outlier dan nilai tengah, menghitung skewness atau kemiringan distribusi untuk mengetahui apakah data simetris atau tidak. Untuk hasilnya ini kan ada rilis tahunnya. Artinya itu dataset yang digunakan hanya memiliki satu kolom dengan tipe numerik. Kenapa bisa gitu? Karena kolom lainnya kategorisal atau objek seperti genre, title, atau country-nya itu tidak ada di dalam datasetnya. Datasetnya memang memfokuskan pada informasi tahun rilis sehingga datanya hanya ada rilis tahun yang numerik. Penjelasan grafiknya itu di sini. Ini histogram kiri menunjukkan distribusi tahun rilis dan film atau series. Terlihat bahwa data sangat terpusat pada tahun terakhir sekitar 2015 sampai 2020 dengan jumlah rilis meningkat tajam. Distribusi ini tidak simetris sesuai dengan nilai skews yaitu minus 345 negatif tajam. Box plot kanan menunjukkan persebaran rilis tahunnya. Ada banyak outlier dari sisi kiri tahun lama seperti 1920, 1930. Data sangat terkonsentrasi di tahun tersebut. Hasil ringkasannya adalah variabel numeriknya hanya tahun, penyebab kolom lainnya adalah non-numerik, distribusinya sangat miring skew minus 345. Polanya mayoritas rilis terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tujuan visualisasinya untuk memahami pola distribusi outlier dalam variabel rilis. Di sini selanjutnya ada pada visualisasi data kategorikal faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana variabel kategorikal berperan dalam menggambarkan distribusi dan dominasi konten tayangan di platform Netflix dan TV shows. Di sini dapat kita lihat ada dua data, ada type dan rating. Untuk baris pertama codingannya, nomor 1, fig akses sama dengan plt.subplots 2,2 fix size sama dengan 10/10. Itu fungsinya untuk membuat kanvas grafik dengan 2 baris dan 2 kolom subplot atau total 4 ruang grafik dan ukuran keseluruhan sebesar 10 kali 10 inci. Variabel akses menyimpan semua subplot yang bisa digunakan untuk menggambar grafik. Baris kedua ada fig.subtitle bar plot for all categorical variables in Netflix dataset untuk menambahkan judul utama untuk seluruh kumpulan subplot. Untuk baris ketiga dan 4, itu fungsinya untuk baris pertama membuat grafik batang untuk kolom type atau movie atau TV show di posisi subplot kiri atas, akses 0,0. Yang kedua, ada baris kedua membuat grafik batang untuk kolom rating seperti TVMA, PG, dan lain-lain di posisi subplot kanan atas, akses 0,1. Colornya blue untuk memberi warna biru pada batang grafik. Order sama dengan titik-titik value counts index untuk menyusun kategori berdasarkan jumlah terbanyak. Baris selanjutnya yaitu akses 00.tick params label rotation 90 untuk memutar label sumbu X pada grafik pertama kolom type sebesar 90 derajat agar lebih mudah dibaca. Baris selanjutnya akses 01.tick params label rotation 45 untuk memutar label sumbu X pada grafik kedua kolom rating sebesar 45 derajat. Yang terakhir ada plt.show itu untuk menampilkan semua grafik yang sudah dibuat. Di sini ada hasilnya. Yang pertama itu ada hasil dari type. Dari plot perhitungan, kita dapat memperoleh observasi di bawah ini. Yang pertama, jenis konten terbanyak dalam data adalah movie, diikuti oleh TV show. Yang kedua, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas tayangan yang tersedia di platform Netflix adalah film. Yang ketiga, preferensi ini mungkin menggambarkan strategi platform dalam menyajikan lebih banyak film dibandingkan serial TV. Yang kedua, ada hasil dari rating. Dari plot perhitungan, kita dapat memperoleh observasi di bawah ini. Yang pertama, ada rating dengan jumlah konten terbanyak adalah TVMA, diikuti oleh TV14 dan R. Yang kedua, rating dengan jumlah konten paling sedikit diantaranya adalah NC, Strip 17, UR, dan NR. Yang ketiga, hal ini dapat menunjukkan bahwa
konten Netflix lebih didominasi oleh tayangan untuk remaja dan dewasa, bukan oleh anak-anak. Yang keempat juga bisa mencerminkan preferensi penonton atau kebijakan platform dalam menyajikan konten berdasarkan usia. Yang terakhir adanya kategori seperti min, contohnya 44 min dan 74 min. Kemungkinan besar menunjukkan data rating yang tidak bersih atau kolom selain rating yang ikut terbaca. Kesimpulan, sebagai penutup, algoritma yang kami rancang bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan pola yang muncul antara konten movie dan TV show di platform Netflix. Dari hasil analisis, kami menemukan bahwa meskipun konten film masih mendominasi, jumlah TV show terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, genre dan negara asal konten juga menunjukkan variasi yang menarik dan mencerminkan tren global dalam industri hiburan. Dengan algoritma ini, proses analisis data menjadi lebih terarah, cepat, dan bisa dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan berbasis data, khususnya untuk memahami minat penonton dan perkembangan konten di masa mendatang. Oke, Bapak, sekian dari revisi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.